Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di suatu tempat di sudut yang sepi, sosok Suhan muncul dan mengeluarkan botol giok yang diberikan oleh Pangu Xingzi. Kalau tidak ada yang mencurigakan dari pil ini, maka aku, Suhan, akan mengambil marganya, Pangu Xingzi. Cibir Suhan dalam hati. Apakah benar ada orang yang mau memberikan pil senilai lebih dari 10 miliar kristal suci tanpa alasan? Apakah ini yang menurut Pangu Xingzi baik? Sama sekali tidak. Sebagai salah satu dari 4 bintang besar, dia mungkin baik, tetapi dia jelas tidak bodoh. Di kehidupan sebelumnya, Suhan telah melihat banyak orang kuat yang menggunakan ramuan untuk menanamkan akar mereka di tubuh orang lain. Setelah mereka mencapai tingkat kedewasaan tertentu, mereka akan langsung mengambil alih tubuh orang lain dan melahapnya. Hal ini sangat wajar. Di dunia kultivator, hal ini sama lazimnya dengan makan dan minum bagi manusia biasa. Aku tidak tahu apa yang kau lihat dalam diriku, tapi maaf, aku tidak bodoh. Suhan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap harta karun itu. Setelah mendapatkan ramuan itu, tentu saja dia harus memasuki cincin Sumeru Putra Suci dan menerobos terlebih dahulu. Terlepas dari apakah ada yang mencurigakan tentang pil ini, setidaknya efeknya masih ada. Teknik Kaisar Naga Iblis dapat menghilangkan semua kotoran. Suhan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pangu Xingzi, kau benar-benar membuat kesalahan saat memikirkanku. Dor, dor, dor. Sebelum memasuki cincin Sumeru Putra Suci, Suhan mengeluarkan semua pil dan mulai mengkatalisisnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, menyempurnakan ramuan inferior tingkat 5 ini dimungkinkan, meskipun sulit. Ini hanya masalah waktu. Di bawah katalisisnya, semua pil meledak dengan cepat, berubah menjadi kekuatan ilahi dan muncul di atas kepala Suhan. Baru pada saat inilah Suhan membuka cincin Sumeru Putra Suci dan memasukinya. Memurnikan ramuan itu tidak mudah, tetapi menghilangkan kotorannya dengan teknik Kaisar Naga itu mudah. Alasan mengapa pengelupasan katalitik harus dilakukan di luar adalah karena Suhan khawatir ada sesuatu yang mencurigakan tentang pil itu dan akan mengungkap keberadaan cincin Sumeru Putra Suci. Bagi dia yang memiliki teknik Kaisar Naga Iblis, asal dia bisa memurnikan ramuan itu, dia pasti bisa menghilangkan beberapa hal yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Suhan umumnya tidak membiarkan orang lain membantunya memurnikan pil. Seperti apa yang telah diperolehnya sebelumnya, Suoying sepenuhnya mampu membantunya menyempurnakannya, tetapi keterampilannya jauh lebih rendah dibandingkan keterampilan Kaisar Naga Iblis. Jadi meskipun ini adalah jalan pintas, Suhan tidak akan mengambilnya. Beberapa jalan pintas benar-benar tidak dapat diambil. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa selama seluruh proses pengelupasan, selain dari kotoran yang terkandung dalam pil itu sendiri, tidak ada hal lain yang hadir. Apakah aku terlalu memikirkannya? Di dalam cincin Sumi Putra Suci, Suhan mengerutkan kening. Atau mungkinkah sesuatu itu benar-benar ada dan telah dilucuti, tetapi kultivasiku tidak memadai dan aku tidak menyadarinya. Suhan masih sangat yakin dengan kekuatan teknik pengupasan Kaisar Naga Iblis. Belum lagi medan bintang superior ini, bahkan metode medan suci pun dapat dideteksi olehnya. Kalaupun ada sesuatu, pasti sudah dilucuti. Saya telah menjalani 2 kehidupan dan mengalami hampir 100 juta tahun. Saya pasti tidak akan salah menilai orang. Tatapan Suhan menunjukkan tekad dan keteguhan hati, meskipun aku mendapatkan pil senilai lebih dari 10 miliar kristal dewa darinya, Pangu Xingzi tetap tidak sesederhana kelihatannya. Dibandingkan dengan orang-orang yang Suhan temui di kehidupan sebelumnya, orang-orang yang ditemuinya di kehidupan ini memiliki IQ 0. Tentu saja, ini juga terkait dengan pengalamannya di kehidupan sebelumnya. Jika Anda menderita lebih banyak kerugian, Anda secara alami akan menjadi lebih terampil. Itu saja. Suhan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, tidak peduli apa,
setidaknya Pangu Xingzi ini benar-benar memberiku bantal saat aku mengantuk. Aku pernah berpikir sebelumnya bahwa aku akan berubah menjadi manusia biasa di sini terlebih dahulu, lalu pergi menyelidiki masalah sisa jiwa penyihir leluhur, tetapi karena kurangnya kultivasiku, aku harus menyerah. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Pangu Xingzi mengirimkan ramuan itu. Kalau begitu, pertama-tama, aku akan menerobos ke puncak alam dewa sejati, lalu mencoba menjadi manusia biasa. Jika berhasil, itu yang terbaik. Jika tidak, aku bisa mencoba lagi lain kali. Adapun Pangu Xingzi, jika aku, Su Han, benar-benar salah menilai dia, aku akan membalasnya dengan 30 kristal suci yang dibutuhkan untuk membuat pil itu. Aku tidak akan berutang budi kepada siapapun. Ia meminta ramuan itu karena yakin Pangu Xingzi bukanlah orang baik. Lagi pula, ramuan-ramuan itu tidak ada apa-apanya bagi Pangu Xingzi, maupun kekuatan-kekuatan di belakangnya. Su Han menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik Kaisar Naga. Sejumlah besar kekuatan suci, saat Su Han menelannya, mengikuti pusaran dan memasuki tubuhnya. Berikutnya, ini adalah proses siklus penyempurnaan, penyerapan, dan peningkatan budidaya. Alam antara Dewa Sejati Bintang 7 dan Dewa Sejati Puncak memang bukan subtingkatan yang utuh, sehingga sumber dayanya pun tidak melimpah seperti jika merupakan subtingkatan utuh. 35 pil inferior ini tentu saja tidak cukup bagi Su Han untuk naik ke alam ilahi, tetapi mereka pasti cukup untuk mencapai puncak alam Dewa Sejati. Lagi pula, bagi mereka yang meminjam roh, menerobos ke alam dewa membutuhkan banyak sumber daya. Jika seseorang dapat berubah menjadi roh, atau bahkan menjadi manusia seperti Su Han, begitu berhasil, seseorang tidak akan memerlukan sumber daya apapun untuk menerobos. Level ini adalah tentang pencerahan alam, bukan akumulasi sumber daya. 3 bulan di dunia luar. 2500 tahun telah berlalu di cincin Sumeru Putra Suci. Su Han keluar dari pengasingan. Masih ada 7 bintang di antara alisnya, tetapi warnanya telah berubah menjadi merah tua yang sangat indah. Ini berarti kultivasinya sendiri telah mencapai puncak alam dewa sejati. Ini sebenarnya bukan terobosan. Paling-paling, ini hanya bisa dianggap sebagai akumulasi kecil. Awalnya, proses ini tidak akan memakan waktu lama, tetapi Su Han membutuhkan terlalu banyak sumber daya, dan proses pemurnian eliksir tingkat 5 sangat lambat. Selain itu, setelah mencapai puncak alam dewa sejati, ia terbiasa mengonsolidasikan kultivasinya, itulah sebabnya proses ini memakan waktu lama. Hal yang sama, dalam hal kecepatan kultivasi, Su Han sebenarnya bukanlah seorang jenius. Sekalipun pemahamannya telah meningkat sebelumnya, masih saja ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan monster-monster di sekelilingnya. Kalau bukan karena cincin Sumeru Putra Suci, dia tidak akan mampu berada di level yang sama dengan para jenius ini saat ini. Tentu saja, meskipun demikian, alasan mengapa seorang jenius bisa menjadi jenius sebenarnya adalah karena pengembangan kekuatan sekte. Dibandingkan dengan bakat dan pemahaman mereka sendiri, pengembangan dari kekuatan tersebut adalah yang terpenting. Setelah mencapai puncak alam dewa sejati, dia sepenuhnya tak terkalahkan di alam dewa misterius. Tanpa menggunakan kekuatan luar dan hanya mempertimbangkan kekuatan tempurnya sendiri, dia berani mengatakan dia yang kedua, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan dia yang pertama. Wow, kesadaran ilahi menyebar, menyapu seluruh pulau Fana. Pangu Xingzi, keturunan King Shen dan lainnya masih berkumpul di desa itu. Jelaslah, harta karun itu belum lahir dalam 3 bulan ini. Namun kali ini, Su Han akhirnya melihat sinar cahaya 9 warna yang disebutkan Sun Luo sebelumnya. Bentuknya seperti pelangi 9 warna, berbentuk busur, dan meliputi sebagian besar pulau mortal, dengan pusatnya terpusat di desa tempat Pangu Xingzi dan yang lainnya tinggal. Cahaya 9 warna ini muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Tidak mengherankan,
Sebelum sebuah harta karun lahir, biasanya sudah ada tanda-tanda seperti itu, pikir Su Han dalam hati. Dengan keberadaan makhluk setingkat dewa yang kuat seperti Pri Liuli, Su Han sama sekali tidak berniat untuk ikut bertanding. Terlebih lagi, hanya Pangu Xingzi yang memiliki tingkat kultivasi alam ilahi bintang 7. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya mungkin sebanding dengan seorang kultivator alam Xuanshen bintang rendah. Harus diakui bahwa dengan kekuatan tempur Su Han saat ini, bahkan jika dia hanya berbicara tentang kekuatannya sendiri, dia mungkin bukan tandingan Pangu Xingzi. Kalau begitu, mari kita berubah menjadi manusia biasa dulu. Mengambil napas dalam-dalam, sosok Su Han melintas dan dia datang ke desa Liu Hua lagi. Su Han selalu merasa bahwa dia memiliki hubungan dengan tempat ini. Yang paling penting adalah tujuan atlas penyihir leluhur ada di sini. Rune mengalir deras ke alis Su Han, dan penampilannya berubah lagi. Semua kekuatan kultivasinya tersembunyi, dan semua auranya tertahan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak terlihat berbeda dari seorang cendekiawan biasa. Beberapa hari kemudian, desa Liu Hua, di samping Danau Qing. Ya, danau kecil tempat anak-anak itu memancing sebelumnya disebut Danau Bening. Seorang pemuda berpakaian putih, tampak sangat rapi dan adil, muncul di sini. Dia sangat tampan dan lembut, jenis ketampanan yang langka di desa Liu Hua. Tampaknya karena kejadian sebelumnya, seluruh warga desa Liu Hua masih mengurung diri di dalam rumah, tidak berani bersuara sedikit pun. Pemuda itu berjalan ke danau dan mengambil pancing sederhana yang dibuang anak-anak. Dia membuat makanan ikan, duduk di tepi danau, dan memancing dengan tenang. Menjadi manusia jauh lebih sulit daripada menjadi roh. Setidaknya, ketika kau bertransformasi menjadi roh, bahkan jika kau berkultivasi lagi, kau akan tetap berkultivasi dan hidup di dunia para kultivator. Namun, ketika kau bertransformasi menjadi manusia fana, kau akan sepenuhnya menyatu dengan dunia fana. Jika Anda ingin berintegrasi sepenuhnya tanpa satu pun cacat, Anda tentu tidak dapat menggunakan kekuatan kultivasi. Tujuan utamanya adalah melupakan kekuatan kultivasi, melupakan masa lalu, dan membenamkan diri sepenuhnya di dunia ini. Setelah 2 masa kehidupan dan hampir 100 juta tahun budidaya, seberapa sulitkah untuk melupakannya? Su Han belum sepenuhnya siap, dia bahkan tidak tahu bagaimana mempersiapkannya. Kali ini, paling-paling hanya mencoba-coba. Di kehidupan sebelumnya, ia mencapai alam dewa. Meskipun ia tidak meminjam roh, ia menjadi roh, bukan manusia biasa. Sebagai perbandingan, menjadi roh jauh lebih mudah. Lupakan saja, mari kita coba dulu. Dengan matanya yang berkedip, Su Han menatap danau di depannya. Ada ikan yang berenang di bawah air, tampaknya tengah mempertimbangkan apakah mereka akan memakan sedikit makanan ini atau tidak. Su Han tidak menggunakan indera kedewaannya, tetapi dia masih bisa melihat dengan jelas. Dia mengerutkan kening sedikit dan hanya menutup matanya. Kalau mau terintegrasi, masih butuh waktu untuk berumah tangga. Mustahil bisa dalam waktu singkat, desahnya dalam hati. Sekalipun Anda menutup mata, Anda tetap dapat merasakan setiap gerakan, bahkan ikan yang berenang di dasar air. Inilah kepekaan bawaan para kultivator. Terobosan yang terus-menerus dilakukan akan menghilangkan segala kotoran dari tubuh, meningkatkan penglihatan dan pendengaran mereka secara signifikan, menjadikan mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan tanpa menggunakan kultivasinya, dia masih jauh lebih unggul dari manusia biasa. Tingkat ke-8. Pada saat tertentu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Su Han. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat orang lain. Junior, senang bertemu Dewa Petir Kuno. Dia tak bisa melihat, tapi tetap memberi hormat. Apakah kau telah mencapai puncak alam dewa sejati? Tanya Dewa Petir Kuno. Su Han tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dengan tingkat kultivasi Dewa Petir Kuno, meskipun jaraknya jauh, ia mungkin bisa merasakan di alam mana ia berada.
Terlebih lagi, Su Han selalu curiga bahwa Dewa Petir kuno mungkin memperhatikannya. Justru karena alasan inilah dia tidak takut sama sekali saat menghadapi peri Liuli sebelumnya. Sekarang tampaknya memang demikianlah kenyataannya. Ya, kata Su Han dengan hormat. Apa rencanamu? Dewa Petir kuno berkata, aku sudah mendengar tentang apa yang disebut harta karun di Pulau Mortal. Kau tak perlu mengejarnya. Itu hanya akan membuang-buang waktumu. Aku tidak berniat mengejar harta karun itu. Bahkan Pangu Xingzi pun datang sendiri. Aku masih punya kesadaran diri, kata Su Han. Tidak, kau tidak lebih buruk dari orang lain. Kaulah yang paling tahu, kata Dewa Petir kuno. Su Han terdiam. Ia tahu ada sesuatu di balik mitos guntur kuno itu. Istana ini telah menyiapkan banyak dunia spiritual untukmu. Kepala istana bahkan menyediakan dunia spiritualnya sendiri untuk tujuan ini. Selama kau bersedia, kau bisa kembali sekarang. Dewa Petir kuno melanjutkan, tentu saja, semakin kuat seseorang, semakin kuat pula dunia spiritualnya, tetapi semakin banyak pula kekayaan yang akan diperoleh pada akhirnya. Terserah padamu untuk memilih apa yang harus dilakukan. Dunia spiritual penguasa istana, gumam Su Han. Saat ini, istana Pangeran Yun benar-benar peduli padaku. Saya tidak tahu, apakah ini benar-benar karena apa yang saya sebut kualifikasi, atau karena identitas tertentu di masa lalu. Ya, itu adalah dunia spiritual penguasa istana. Dewa Petir kuno jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Su Han saat ini. Tapi tak ada salahnya untuk tahu. Dia sudah mengungkapkan sikapnya kepada Su Han secara langsung, dan juga mengungkapkan sikap seluruh istana Pangeran Yun. Apakah perlu memasuki dunia spiritual? Tanya Su Han. Apa artinya? Dewa Petir kuno terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kau ingin mengubah dirimu menjadi roh. Tidak, Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, aku ingin menjadi manusia. Apa? Bahkan dengan kondisi pikiran Dewa Petir kuno, suaranya tak dapat menahan diri untuk meninggi sedikit saat mendengar kata-kata ini. Orang hebat seperti dia paling tahu betapa sulitnya menjadi manusia biasa. Melihat pada bidang bintang atas saat ini, sebagian besar dari kekuatan-kekuatan super menakutkan itu telah mencoba berubah menjadi manusia ketika mereka mengalami alam dewa. Namun, lebih dari 99% di antaranya menyerah setelah membuang ratusan, bahkan ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Mungkin jika mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka akan berhasil. Namun, bagi mereka, waktu yang terbuang sangatlah berharga. Saat mereka mencapai alam dewa, mereka pasti sudah tertinggal oleh rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk berubah menjadi roh, atau memasuki dunia roh yang ditinggalkan orang lain untuk meminjam roh. Dewa Petir kuno rupanya juga telah berubah wujud menjadi manusia biasa, dan penguasa istana Pangeran Yun pun melakukan hal yang sama. Bedanya, pada zaman mereka, belum ada manusia fana sejati di bidang bintang atas. Yang mereka sebut menjadi manusia fana hanyalah menciptakan dunia kecil mereka sendiri dan mengumpulkan mereka yang disebut manusia fana. Dan makhluk fana ini tidak nyata. Kata tidak nyata dan masalah ini, itu seperti duri yang tertancap di hati mereka dan tidak bisa dihapus. Karena sejak awal, semua ini palsu, dan sekeras apapun mereka mencoba melupakannya, mereka tidak bisa. Sama seperti Su Han yang menjadi manusia biasa saat ini. Manusia di sekelilingnya memang nyata, tetapi sejak awal, dia selalu tahu bahwa dia adalah seorang kultivator, bukan manusia biasa. Kejadian ini sesungguhnya adalah duri yang menancap di hati Su Han. Ini sulit. Dewa Petir kuno terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu. Su Han mengangguk. Tidak, kamu tidak. Dewa Petir kuno berkata, Pulau Fana baru ada paling lama 100.000 tahun. Sebelumnya, tidak ada manusia fana sejati yang pernah muncul di wilayah bintang superior. Karena itu, aku yakin kau tidak pernah menjadi manusia fana. Su Han terdiam. Dewa Petir kuno tidak mengatakannya secara gamblang,
tetapi ia mengemukakan waktu keberadaan Pulau Fana, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia mengetahui jati diri Su Han. Di kehidupan Su Han sebelumnya, ketika ia berada di wilayah bintang superior, setidaknya puluhan juta tahun telah berlalu. Pada saat itu, tentu saja, belum ada manusia. Dalam kehidupan ini, Su Han baru saja mencapai puncak alam dewa sejati, jadi wajar saja mustahil baginya untuk menjalani proses menjadi manusia biasa. Ini bukan pilihan yang tepat untukmu. Dewa petir kuno berkata dengan suara berat, Su Baliu, waktumu sangat berharga. Waktumu tak terbandingkan dengan waktu orang lain. Bahkan di antara keturunan 4 bintang agung dan 9 dewa agung, setahu saya, hanya satu yang pernah bertransformasi menjadi roh. Yang lainnya langsung memasuki dunia transformasi roh untuk meminjam roh. Itulah sebabnya mereka menembus dunia ini begitu cepat. Kau harus memikirkan ini baik-baik. Sekalipun kau berhasil menjadi manusia biasa, kau akan mendapatkan banyak keberuntungan, tetapi menjadi manusia biasa membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jika kau menggunakan waktu ini untuk berkultivasi, aku khawatir kau akan jauh melampaui level menjadi manusia biasa. Su Han tentu saja mengerti apa yang dimaksud Dewa Petir Kuno. Jika butuh waktu 10.000 tahun untuk menjadi manusia, maka setelah 10.000 tahun, tidak peduli berapa banyak pahala yang didapatnya, itu hanyalah terobosan ke alam dewa. Tetapi jika dia memasuki dunia spiritual, dia mungkin telah mencapai alam Xuanshen, atau bahkan lebih tinggi, dalam 10.000 tahun ini. Saya punya ide sendiri. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, pertama, ada sesuatu yang kuinginkan di desa Liu Hua. Ini sangat penting. Meskipun aku belum menemukannya, aku bisa menggunakan materi transformasi untuk menemukannya. Kedua, saya membutuhkan kekuatan langit dan bumi, bukan hanya untuk meningkatkan kultivasi saya, tetapi tidak banyak kesempatan untuk mendapatkan kekuatan langit dan bumi. Ketiga, aku ingin bertemu seseorang dari wilayah bintang menengah. Menetap seperti ini sama saja dengan menunggu, jadi tidak membuang-buang waktu. Dewa Petir Kuno jelas masih tidak setuju dengan pendekatannya. Setelah upacara kunjungan gunung, reputasi Anda di distrik level 7 menjadi sangat hebat, dan Anda bahkan menduduki peringkat ke-7 dalam peringkat Tianjiao. Selama kau terus berkultivasi, kau akan segera menyusul 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa. Saat itu, akan ada banyak kekuatan iman yang datang. Dengan kekuatan tempurmu yang mengerikan, kau akan menjadi seorang prajurit yang kuat, dan bahkan salah satu prajurit terbaik di bidang bintang atas. Kalau kultivasimu belum cukup kuat, kamu nggak akan bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan keras kepala. Su Han tiba-tiba tersenyum, senior, tahukah Anda mengapa saya memiliki kekuatan tempur seperti itu? Dewa Petir Kuno terdiam. Su Han kemudian melanjutkan, jika aku memilih kekuatan tempurku seperti seorang kultivator biasa, aku mungkin sudah mencapai alam dewa misterius, atau bahkan alam dewa surgawi. Tapi membandingkan keduanya, menurutmu mana yang lebih cocok untukku? Atau, dengan kata lain, mana yang lebih berharga? Pada saat ini, dengan 9 tubuh asli sebagai dasarnya, dia dapat menggunakan puncak kultivasi alam dewa sejati untuk mengerahkan kekuatan tempur tak terkalahkan di bawah alam dewa misterius. Dengan kata lain, jika dia dapat meneruskannya, dan menetapkan bidang bintang atas sebagai tujuannya, saat dia mencapai alam dewa surgawi, dia mungkin akan mampu melawan alam dewa kuno. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa masih ada potensi yang mengerikan untuk alam yang lebih tinggi. Terlebih lagi, potensi ini akan menjadi semakin menakjubkan seiring meningkatnya level kultivasi Anda. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dicapainya, selama Su Han mencapainya, dia akan segera menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama. Lalu bagaimana jika, seperti dikatakan Dewa Petir Kuno, kita hanya sekadar berkultivasi? Di alam dewa sejati, seseorang hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur alam dewa sejati. Alam dewa hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur alam dewa.
Jadi apa istimewanya dia dibandingkan orang biasa? Jika kamu diberi pilihan, apakah kamu akan memilih sepertiku, atau apakah kamu akan memilih untuk berkultivasi dengan tekun dan sederhana? Tanya Su-han lagi. Dewa petir kuno terdiam cukup lama sebelum akhirnya mendesah, baiklah, kau punya pilihan. Aku tidak bisa memengaruhinya, dan aku juga tidak akan mencoba memengaruhimu. Tapi kusarankan kau untuk mempertimbangkan baik-baik untung ruginya sebelum bertindak. Terkadang, keputusanmu tidak selalu benar. Kalau tidak, kau tidak akan berada di tempatmu sekarang. Mengerti? Tubuh Su-han bergetar. Kalimat terakhirnya, kalau tidak, tidak akan ada saat ini, benar-benar menyentuhnya. Ya. Kalau dia tidak bertekad menggabungkan berbagai tingkatan kultivasi, bagaimana mungkin dia bisa jatuh? Bagaimana paviliun pembunuh dewa bisa dihancurkan? Bagaimana mungkin teman dekat itu terbunuh? Dia bukan orang yang suka memaksakan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Tetapi kita harus mengakui bahwa semua ini memiliki hubungan terbesar dengannya. Jadi begitu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk lembut. Dari sudut pandang dunia ini, kata-kata dewa petir kuno adalah nasihat. Namun dari sudut pandang kehidupan sebelumnya, kata-kata ini dapat dianggap sebagai persuasi. Oh, ada satu hal lagi. Su-han tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya dan bertanya, "Senior, Anda pasti tahu bahwa seorang kultivator tidak boleh ikut campur dalam urusan manusia, kan?" "Itu wajar," kata dewa petir kuno. Namun di pulau mortal ini, beberapa bulan yang lalu, sejumlah besar kultivator muncul dan menangkap ratusan ribu manusia. Su-han berkata dengan suara berat, "Aku cukup beruntung bisa menyelamatkan satu orang, tapi Pangu Xingzi memang orang yang baik dan menyelamatkan semua orang lainnya." "Apa yang terjadi? Apa kau tahu sesuatu tentang ini?" "Tahu." Dewa petir kuno jelas tidak berniat menyembunyikan hal ini dari Su-han. Banyak orang tahu tentang ini, tetapi implikasinya sangat luas. Bahkan kekuatan besar di distrik level 7 pun enggan campur tangan. Keempat prefektur kami sudah berselisih dengan 7 distrik utama, jadi wajar saja jika kami enggan campur tangan. Tetapi, Su-han hendak mengatakan sesuatu ketika dewa petir kuno berkata, "Aku mengerti maksudmu. Bagi seorang kultivator, menangkap manusia biasa itu di luar batas kewajaran. Tapi di dunia ini, ada begitu banyak hal yang melampaui batas kewajaran. Siapa yang bisa peduli dengan begitu banyak hal? Selama kau bisa berpegang teguh pada hatimu sendiri, tidak apa-apa. Sebaiknya jangan ikut campur dalam hal-hal lain yang berada di luar kendalimu." "Kau juga berpikir begitu?" Su-han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kalau begitu, tidak perlu dibicarakan lebih lanjut. Tuan Dong, karena Anda sangat mengenal saya, Anda juga seharusnya tahu orang seperti apa saya." Sambil menarik napas dalam-dalam, Su-han berkata perlahan, "Ini mungkin akan menimbulkan masalah bagi kediaman Pangeran Yun, tapi aku bukan hanya seorang kultivator, tapi juga manusia. Dalam hal ini, aku pribadi merasa tidak ada jalan mundur. Selama aku bisa membantu, aku pasti akan membantu." "Baiklah, kalau begitu kau lakukanlah," kata Dewa Guntur kuno. Jawaban ini di luar dugaan Su-han. Dia juga berpikir bahwa Dewa Petir kuno akan waspada terhadap dalang di balik insiden ini dan akan mencoba menghentikannya. "Kau harus ingat, apapun yang kau lakukan, siapapun musuhmu, Istana Pangeran Yun akan selalu menjadi pendukung terkuatmu." Dewa Petir kuno berkata dengan suara berat, "Setidaknya di bidang bintang superior, Istana Yunwangku tidak pernah takut pada siapapun." "Terima kasih, Tuan Dong." Mata Su-han berbinar. Karena Pangu Xingzi ingin menjadi orang baik, setidaknya selama dia berada di Pulau Fana, tidak akan ada kultivator yang datang untuk menangkap manusia Fana ini. Su-han sebenarnya berharap harta karun itu akan muncul nanti. Semakin lama hal ini berlanjut, semakin lama pula manusia dapat bertahan hidup. Semua komunikasi dengan Dewa Petir kuno terjadi di dalam hati, terutama berdasarkan pada pikiran-pikiran suci. Pada saat ini, dia masih duduk di depan danau,
memegang pancing di tangannya, memancing dengan tenang. Suasana sekitar awalnya sunyi, namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berdesir. Su Han tidak menatapnya langsung, dia juga tidak menoleh, tetapi dia melihat seorang pemuda sedang berjingkat-jingkat ke arahnya. Pemuda ini adalah salah satu anak yang dilihat Su Han sedang memancing 3 bulan lalu. Dia tampak berusia sekitar 10 tahun, tetapi tingginya sudah 1,5 meter. Namun, dia sangat kurus, seolah-olah dia kurang makan. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana, bahkan sedikit lusuh, dan ada beberapa bercak debu di wajahnya, mungkin karena masa kecilnya yang ceria dan bermain-main di sini. Rambutnya acak-acakan, seperti sarang burung, diikat melingkar dengan selembar kain. Lengan bajunya digulung sampai siku, dan di lengan kecilnya, ada beberapa bekas luka selain debu. Dia berjalan ke sisi Su Han, tetapi tidak berani terlalu dekat. Dia sangat berhati-hati, seolah-olah takut mengganggu Su Han. Sambil berjinjit, ia dengan penasaran menjulurkan kepalanya untuk melihat ke arah danau, seolah-olah ia tengah menunggu seekor ikan memakan umpannya. Entah itu kebetulan atau bukan, saat Su Han sedang memandangi danau, pancing di tangannya tiba-tiba bergetar. Ini dia. Pemuda itu langsung menunjukkan kegembiraannya dan tanpa sadar berteriak, "Aku dapat ikan, cepat dan simpan pancingnya. Jangan cuma berdiri di sana. Cepat." Su Han membuka matanya dan dengan lembut mengangkat pancingnya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ikan itu tersangkut sepenuhnya di kail dan tidak dapat lepas lagi apapun yang terjadi. Namun, anak laki-laki itu tidak tahu. Ia merasa kecepatan Su Han sangat lambat. Ia menari dan melompat-lompat dengan cemas, seolah ingin merebut pancing dari tangan Su Han. "Cepat, saya punya pengalaman, ini ikan besar. Kamu belum pernah memancing sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya kamu menyentakkan joran saja. Aku sungguh terkesan padamu, tapi kamu masih belum mengeluarkannya." Bes. Akhirnya, atas desakan terus-menerus dari anak laki-laki itu, Su Han mencabut seluruh joran pancingnya. Itu memang seekor ikan besar, yang disebut anak laki-laki itu sebagai ikan mas hitam, dan ikan itu melompat-lompat di tanah. "Hahaha, sekarang aku bisa makan enak di siang hari." Pemuda itu tertawa. Ia seakan teringat sesuatu, wajahnya memerah lagi, menampakkan sedikit rasa malu. "Maaf, saya lupa, ini ikan yang ditangkap orang dewasa." Su Han menatapnya sambil tersenyum. "Siapa namamu?" "Namaku Wang Changqi, tapi aku sangat kurus dan aku anak kedua di keluarga, jadi mereka semua memanggilku si kurus kedua," kata Wang Changqi sambil tersenyum. Mungkin karena bertahun-tahun terpapar sinar matahari, kulitnya gelap, tetapi giginya sangat putih. Ketika dia tersenyum, giginya yang putih terlihat, membuat orang tahu bahwa dia hanyalah seorang anak berusia 10 tahun. "Kau tak perlu memanggilku tuan, panggil saja aku paman," ucap Su Han sambil tersenyum. Dia sangat baik terhadap manusia, terutama kepada anak-anak. "Tidak, tidak, tidak, aku tidak berani." Tanpa diduga, Wang Changqi mundur selangkah dan berkata, "Pakaian yang mulia menunjukkan bahwa Anda seorang bangsawan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbicara dengan Anda. Beraninya saya melampaui wewenang Anda." "Baiklah." Su Han mengambil ikan di tanah dan bertanya, "Bagaimana kamu akan memakan ikan ini?" "Panggang saja." Berbicara tentang makan, Wang Changqi kembali menunjukkan kegembiraannya. "Tuan, jika Tuan bersedia, saya bisa membantu Anda memanggang ikan. Meskipun keluarga saya miskin dan kami tidak punya banyak makanan, jangan meremehkan saya. Saya sangat pandai memanggang ikan. Lagi pula, ikan-ikan di danau yang jernih ini tidak tercemar dan selalu sangat segar. Lezat sekali. Baiklah, kalau begitu kamu panggang saja. Aku tidak bisa menghabiskannya sendirian, jadi ayo kita makan bersama," kata Su Han sambil tersenyum. "Oke." Wang Changqi langsung setuju. Ikan mas hitam ini beratnya paling sedikit 5 kilogram, yang tidak kecil untuk manusia normal. Wang Changqi bergerak cepat.
Ia sangat familiar dengan seluruh proses menyalakan api, membersihkan organ dalam ikan, hingga memanggangnya. Tetapi ikan ini benar-benar besar, dan butuh waktu lebih dari 1 jam hanya untuk memanggangnya. Akhirnya, aroma ikan memenuhi udara. Wang Changqi mengambil ikan itu, membungkusnya dengan daun teratai, dan menyerahkannya kepada Su Han. "Tuanku, Anda bisa makan sekarang. Letakkan di sini. Ayo makan bersama," kata Su Han sambil tersenyum. Wang Changqi mengangguk, lalu menunjuk ikan itu dan berkomentar, "Tuan, lihat, ikan ini terutama dimakan dari kepala, perut, dan siripnya. Ketiga bagian inilah yang paling lezat, terutama perutnya yang montok, empuk, dan lezat. Kalau dipanggang seperti ini, kulitnya akan renyah di luar, tapi sangat empuk di dalam. Rasanya sungguh luar biasa." Sambil berbicara dia mengeluarkan sepotong perut ikan untuk Su Han. "Tidak ada alat yang digunakan, cukup cuci tangan Anda dan tarik seperti ini." Su Han tidak keberatan. Dia menggigitnya dan tak kuasa menahan diri untuk memuji, "Memem, lezat sekali. Changqi, di usiamu yang masih muda, kamu jago sekali memanggang ikan. Jangan cuma lihat aku, coba juga." Hei. Wang Changqi begitu rakusnya sehingga ia mengambil sepotong ikan, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya dalam suapan besar, tampak sangat puas. "Tuan, Anda dari mana?" Setelah makan sebentar, keduanya mulai mengobrol. Su Han merenung sejenak dan berkata, "Aku datang dari tempat yang sangat jauh. Dulu aku seorang guru, tetapi perang pecah di kampung halamanku dan keluargaku hancur. Aku ditinggalkan sendirian. Untuk menghindari perang, aku berkelana hingga sekarang, dan akhirnya tiba di desa Liu Hua." Jadi begitulah. Wang Changqi menunjukkan simpati di wajahnya. Dibandingkan dengan kultivator, manusia memang mudah sekali ditipu, apalagi pemuda ini. "Tuan, meskipun keluarga saya miskin, keadaannya masih jauh lebih baik daripada keluarga Bapak. Setidaknya kami semua hidup damai dan aman, kecuali..." Bagaimanapun, secercah keraguan melintas di mata Wang Changqi, dan dia akhirnya tidak meneruskan ucapannya. Su Han tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi karena dia tidak berniat melanjutkannya, Su Han tidak bertanya lebih lanjut. Dia menggigit ikan itu lagi, memujinya beberapa kali, lalu mengganti pokok bahasan, "Changqi, kamu bilang kamu anak kedua di keluargamu, jadi kamu pasti punya saudara laki-laki dan perempuan lain di rumah." Wang Changqi berkata, "Saya memiliki kakak laki-laki bernama Wang Changgui, dan adik perempuan bernama Wang Xinlan." "Jadi begitu." Su Han mengerutkan bibir dan berkata dengan ekspresi malu, "Baiklah, bisakah kau mengantarku ke rumahmu? Aku sendirian sekarang dan tidak punya tempat tinggal. Jika orang tuamu bersedia, aku bisa mengajari kalian bertiga membaca, asalkan kalian memberiku sesuatu untuk dimakan. Menjadi manusia mungkin hanya sesaat, atau mungkin seumur hidup. Yang terakhir adalah mayoritas. Jika Anda ingin tinggal di sini, Anda tentu harus mencari alasan yang tepat. Baiklah, setelah selesai makan, kita akan kembali dan memberitahu orang tuaku. Mereka sangat baik dan mungkin akan setuju." Wang Changqi berkata, "Tapi Tuan, jika Anda benar-benar ingin tinggal di sini, Anda harus bersiap. Keluarga kami sangat miskin, dan makanannya mungkin tidak selezat dulu. Selain itu, terkadang akan ada dewa yang datang untuk menangkap orang. Tahukah Anda tentang kejadian penangkapan dewa ini?" Su Han tersenyum dan berkata, "Aku tahu para dewa sering muncul di tempat-tempat yang dulu aku kunjungi." "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan khawatir. Masih ada sepotong besar daging ikan tersisa, yang dibungkus dengan hati-hati oleh Wang Changqi. Menurutnya, karena tidak dapat menghabiskannya, ia ingin membawanya kembali untuk adiknya, Wang Xinlan. Sebenarnya bukan karena dia tidak bisa memakannya, tetapi dia hanya rindu pada adiknya." Su Han tentu saja tidak akan menghentikannya dan berjalan pulang bersamanya. Meski sudah 3 bulan berlalu,
warga desa Liuhua masih menutup rapat pintu-pintu rumah mereka, seakan-akan hal itu dapat menghalangi datangnya para dewa. Wang Changqi membawa Su Han ke sebuah rumah tanah yang sangat sederhana. Dindingnya tidak terbuat dari batu atau bata, melainkan seluruhnya terbuat dari tumpukan tanah. Atapnya pun tidak terbuat dari bata atau genteng, melainkan hanya ditutupi. Su Han bahkan bertanya-tanya apakah air akan bocor ke dalam jika hujan deras. Pintu masuknya kecil dan sempit, terdiri dari 2 pintu kayu tua dan rusak. Tidak ada kunci sama sekali, dan pintu pun tidak perlu dikunci. Rumah itu sudah kosong, dan tak seorang pun akan mencoba memanfaatkannya. "Ayah, Ibu, aku kembali," teriak Wang Changqi dari luar. Gerak, pintu kayu terbuka dan seorang pria paruh baya dengan wajah ramah keluar. Dengan raut wajah cemas, ia berteriak, "Bajingan kecil, bukankah sudah kubilang jangan keluar? Berani-beraninya kau menyelinap keluar. Apa kau mencari?" Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Su Han di belakang Wang Changqi. Sedikit terkejut, jantung lelaki paruh baya itu langsung berdebar. Siapa ini? Dalam kesannya, hanya dewa yang berpakaian begitu mewah. Ini, Wang Changqi secara tidak sadar ingin memperkenalkannya, tetapi tiba-tiba teringat bahwa sampai saat ini, dia tidak tahu nama Su Han. "Namaku Su Baliu." Su Han mengangguk sambil tersenyum. Ya, Tuan Su, ini Tuan Su." Wang Changqi pun bereaksi, "Ayah, Tuan Su awalnya seorang bangsawan dan guru. Namun, kampung halamannya dilanda perang dan semua kerabatnya hilang. Beliau mengembara ke tempat kami. Saya merasa kami tidak mampu bersekolah, jadi saya mengundang Tuan Su untuk mengajar kami. Asal kami bisa memberi Tuan Su sedikit makanan, semuanya akan baik-baik saja." Dia sangat pintar. Dia tidak mengatakan bahwa Su Han sendiri ingin tinggal di sini, tetapi dia yang mengundangnya. Situasinya sangat serius sekarang. Para dewa baru pergi beberapa bulan. Dia orang asing dan berpakaian sangat anggun. Aku khawatir orang tuanya akan sangat khawatir. Jadi begitulah. Pria paruh baya itu tampak lega. Ia berkata kepada Su Han, "Tuan Su, Anda lihat sendiri bahwa keluarga saya sangat miskin. Saya tidak punya kemampuan dan tidak bisa menghasilkan banyak uang, jadi saya hanya bisa menjalani hidup miskin ini. Tentu saja, saya tidak mengusir Anda. Jika Anda ingin tinggal, silakan, tapi tolong jangan meremehkan makanan saya." "Tidak," Su Han menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, masuklah." Pria paruh baya itu menghindar dan berkata, "Changqi mengundangmu ke rumahku. Kau pasti sudah sangat mengenalku. Namaku Wang Zushi, ayahnya." Di desa, ia dipanggil Su. Ibunya Li Mingfang. Ini dianggap sebagai perkenalan diri, dan Su Han mengangguk. Li Mingfang sedang memasak, seorang wanita paruh baya yang tampak sangat ramah. Setelah memperoleh pemahaman umum, dia merasa simpati terhadap situasi Su Han. Terlebih lagi, dia tampak sangat senang membiarkan Su Han mengajar ketiga anak itu. Kakak tertua Wang Changgui, kakak ketiga Wang Xinlan, dan Su Han semuanya melihatnya. Yang pertama lebih tinggi dari Wang Changqi dan sangat jujur. Wang Xinlan unik dan terlihat lincah dan suka bermain. Ketika Wang Changqi mengeluarkan ikan itu dan memamerkan bahwa ikan itu ditangkap oleh Su Han, Wang Xinlan sangat gembira. Wang Changgui berdiri di samping sambil terus menelan ludahnya. Adegan ini membuat Su Han mendesah. Para kultivator memiliki kesulitannya sendiri, dan manusia juga memiliki kesulitannya sendiri. Setiap orang dalam kehidupan, tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin, memiliki hal-hal yang membuat mereka bahagia atau tidak bahagia. Tetapi tidak peduli apakah Anda bahagia atau tidak, Anda masih harus meneruskan perjalanan hidup Anda. Makan malam sudah siap, 4 hidangan dan 1 sup. Sayurannya semuanya hijau, dan tidak ditanam di rumah, melainkan beberapa sayuran liar yang digali dari pegunungan. Keluarga Wang Zushi memiliki cara khusus untuk menyimpan sayuran liar ini, yang dapat disimpan selama beberapa bulan terlepas dari musim dingin atau musim panas.
Tang, di sisi lain, adalah akar obat yang juga berasal dari pegunungan dan dikatakan dapat menghangatkan perut saat dikonsumsi. Tentu saja, itu jelas bukan bahan yang digunakan oleh para pendeta. Saat makan, Wang Changqi dengan lembut menarik ujung baju Su Han dan berbisik, "Tuan Su, makanan hari ini sangat mewah. Pasti karena Anda di sini, Ibu memasak begitu banyak. Pada hari kerja, kami hanya makan 1 porsi sehari, dan porsinya paling banyak setengah dari yang kami makan sekarang. Seringkali, kami hanya membuat sup dan mengandalkan sup untuk mengisi perut." Tentu saja, apa yang dia maksud dengan mengatakan ini bukanlah untuk mengeluh kepada Su Han, tetapi untuk membuat Su Han merasa bahwa orang tuanya memang sangat baik kepadanya dan memintanya untuk tidak memperlakukannya sebagai orang luar. "Bukankah mereka bercocok tanam di sini?" Su Han menatap Wang Zushi. "Saya menanam, tetapi panennya buruk, tahun demi tahun." Wang Zushi mendesah, "Jika kami punya tanaman, kami tidak akan berada dalam situasi ini. Tahun demi tahun, kami hanya menanam benih, tetapi tahun berikutnya tidak ada hasil, jadi kami menyerah saja." "Ya." Su Han mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Makanan pokoknya adalah roti kukus hitam. Tampilannya tidak terlalu menarik, tetapi rasanya sangat lezat dan manis. 3 mangkuk diletakkan di depan Su Han, dan setengahnya diletakkan di depan Wang Changqi dan kedua saudaranya. Pasangan Wang Zushi dan Li Mingfang hanya minum sup dan tidak banyak makan sayur. "Ini terlalu sulit," Su Han mendesah dalam hatinya. Di dunia kultivator, dia jelas salah satu orang terkaya. Sejak keluar dari Gunung Tiga Kaisar, dia tidak pernah direpotkan oleh kekayaan. Dibandingkan dengan keduanya, keluarga Wang Zushi betul-betul mengalami kesulitan. Dapat juga dikatakan bahwa seluruh desa Liu Hua cukup sulit. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati kelaparan. Wang Zushi sepertinya teringat sesuatu yang membahagiakan dan melanjutkan, "Pohon belalang di desa akan segera berbunga. Kita bisa memanfaatkannya untuk membuat pangsit. Rasanya sangat lezat." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Changqi dan kedua saudaranya mulai menelan ludah mereka. "Ketika saatnya tiba, aku bisa mengambilnya bersamamu," kata Su Han sambil tersenyum. "Haha, jangan ganggu Tuan Su. Kalau Tuan Su bisa mengajari anak-anakku sedikit ilmu dan membiarkan mereka masuk desa besar nanti, aku akan sangat berterima kasih," ucap Wang Zushi tertawa. Seluruh pulau mortal terdiri dari desa-desa, dan tidak ada kekuatan lain. Namun desa-desa ini juga terbagi lagi menjadi desa kecil, desa sedang, desa besar, dan desa atas. Tentu saja, ada juga desa terbengkalai tingkat terendah, seperti desa Liu Hua. Pulau mortal telah ada selama hampir 100.000 tahun dan telah lama memiliki lintasan hidupnya sendiri. Meskipun tidak ada kekuatan besar yang mengendalikannya, pulau ini tetap memiliki seperangkat aturan operasional. Dunia manapun yang ingin mewarisi dan bereproduksi membutuhkan seperangkat aturan seperti itu. Desa Liu Hua adalah desa termiskin dan paling melarat. Tidak ada orang terpelajar di desa ini, apalagi pengusaha. Wajar saja, desa ini dianggap terabaikan di mata dunia. Namun, desa kecil di atas mereka berbeda. Mereka bisa bercocok tanam di sana dan setidaknya punya cukup makanan dan sandang. Zongchun secara alami lebih kuat. Hampir setiap rumah tangga di desa memiliki tabungan, dan akan ada banyak orang dengan pengetahuan dan budaya yang hebat yang akan menyebarkan pengetahuan mereka ke seluruh dunia. Orang-orang di desa besar mungkin tidak semuanya menjadi kaya, tetapi mereka tidak khawatir tentang memiliki makanan lezat setiap hari. Adapun desa-desa teratas, konon, setiap desa teratas diberkati Tuhan. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa orang-orang di sana, tetapi mereka jelas sangat kaya. Saat Su Han datang ke Pulau Mortal sebelumnya, dia telah menyapu dengan akal ilahinya. Di seluruh pulau fana ini, kecuali para kultivator sejati, tak seorang pun menguasai seni bela diri atau semacamnya. Mereka yang kuat paling-paling hanya lebih kuat. Menurut Wang Changqi, ada banyak binatang kecil di gunung belakang,
dan mereka sering datang ke desa Liuhua untuk membuat kekacauan dan melahap tanaman. Kita bisa mengajari mereka beberapa seni bela diri fana, yang tidak bisa dianggap melewati batas, pikir Su Han dalam hati. Seni bela diri hanya diperuntukkan bagi manusia biasa dan sama sekali berbeda dengan seni bela diri para kultivator. Setelah makan malam, Li Mingfang bertanggung jawab untuk membersihkan. Ia sangat lembut dan memang seorang istri dan ibu yang baik. Wang Zushi pergi mengunjungi teman-temannya dan mengatakan bahwa seorang guru telah datang ke desa dan jika ada yang berminat, mereka bisa datang ke rumahnya untuk belajar. Kenapa tidak di rumah? Rumahku terlalu kecil untuk menampung. Su Han memanggil Wang Changqi, Wang Changgui, dan Wang Xinlan, kakak beradik, ke pintu. Apakah kita akan mulai belajar sekarang? Wang Changqi sangat gembira, Tuan Su. Tuan Su, saya dengar orang-orang di desa-desa besar itu sangat menguasai kitab suci dan kaya akan ilmu. Setelah belajar dari Anda, bisakah kami juga menjadi seperti orang-orang di desa-desa besar itu? Kamu juga tahu kalau kamu penuh pengetahuan dan punya banyak ilmu. Goda Su Han. Hehe, aku juga mempelajarinya dari seseorang. Wang Changqi menyentuh kepalanya. Budaya memang bisa mengubah takdirmu, tapi saat ini, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengisi perutmu. Su Han menunjuk ke gunung belakang dan berkata, bukankah kau selalu bilang ada banyak binatang kecil di gunung belakang? Aku bisa mengajarimu seni bela diri dan pergi ke gunung belakang untuk melawan binatang-binatang kecil itu. Nyata, mata Wang Changgui berbinar. Dia tidak pandai berbicara dan sederhana serta jujur, tetapi ketika dia mendengar tentang pelatihan seni bela diri, dia menjadi sangat bersemangat. Karena menurut kesan semua orang di Pulau Fana, para dewa itu semuanya berlatih seni bela diri. Jika saya dapat memiliki kekuatan dewa, mengapa saya harus khawatir tentang makanan dan pakaian? Su Han tahu mereka salah paham, tetapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Sebelum berlatih bela diri, kau harus terlebih dahulu mengembangkan kekuatanmu sendiri. Setahuku, hampir semua orang di desa besar sangat kuat. Pada waktu berikutnya, Su Han berbicara dengan bebas dan juga memberi Wang Changqi dan yang lainnya metode untuk membangun kekuatan. Pelatihan semacam ini baru pada tahap awal dan membutuhkan waktu. Setelah berlatih dalam jangka waktu yang lama, sungguh terasa sedikit tidak nyaman saat pertama kali berkontak dengan dunia fana. Saat kita mengajar, terkadang kita menemukan diri kita berada di jalur pengembangan diri. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Tidak kurang dari 100 anak berkumpul di depan rumah Wang Zushi. Kebanyakan dari mereka berusia belasan tahun, dan masing-masing dari mereka memegang batu seberat sekitar 50 kg di kepalanya. Banyak anak yang wajahnya merah, menggertakkan gigi dan bertahan, keringat menetes di wajah mereka, dan tampak sangat kelelahan. Sebaliknya, Wang Changqi, Wang Changgui, dan 4 atau 5 anak yang datang ke sini pada awalnya jauh lebih santai. Wang Xinlan tidak memilih untuk berlatih seni bela diri. Dia duduk tak jauh dari situ, memandangi banyak kata-kata besar dan ungkapan di tanah, melafalkannya dalam hati. Apa yang diinginkannya adalah menjadi salah satu cendekiawan terkenal di dunia. Selama 3 tahun terakhir, tidak peduli musim dingin atau musim panas, setiap pagi dan sore, Su Han akan meminta para pemuda ini untuk memegang batu selama setengah jam. Tentu saja, awalnya pasti bukan 50 kg. Beban akan disesuaikan secara perlahan seiring bertambahnya kekuatan. Selama 3 tahun ini, ada juga beberapa perubahan kecil pada Su Han. Ia tidak melupakan urusan para kultivator, tetapi perlahan-lahan berintegrasi ke dalam dunia fana ini. Ia dan Wang Zushi serta yang lainnya benar-benar seperti keluarga. Wang Changgui dan Wang Changqi sangat gigih, dan Anda dapat dengan jelas melihat setiap otot di tubuh mereka. Sayangnya, keluarga mereka miskin dan mereka tidak memiliki cukup suplemen gizi. Meskipun mereka masih berotot, mereka terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Perburuan belum dimulai, dan mereka hanya bisa makan sayur-sayuran di rumah, dan roti kukus tidak tersedia setiap hari.
Setelah Anda berhasil, Anda dapat mulai berburu. Terlalu banyak binatang kecil di pegunungan belakang. Mereka telah menjadi bencana. Jika kau punya kemampuan berburu, kau tidak hanya bisa mengisi perutmu, tapi kau juga bisa membawa mangsa ini keluar dari desa Liuhua dan ke dunia luar untuk ditukar dengan perak. Dengan uang, Anda dapat membeli pakaian yang Anda sukai, membeli makanan lain, dan melakukan banyak hal. Tetapi sebelum itu, kamu harus bekerja keras. Seiring bertambahnya jumlah orang, sebidang tanah datar telah dibersihkan di depan rumah Wang Zushi. Suara Su Han sesekali terdengar di tanah datar ini. Suaranya tidak keras dan nadanya tidak tinggi, tetapi ia memiliki daya tarik khusus yang dapat membuat para pemuda ini menghormati dan menaatinya dari lubuk hati mereka. Setelah 2 bulan berikutnya, Su Han akhirnya mulai mengajar tahap kedua. Buatlah busur dan latihlah panahanmu. Para pemuda ini pada dasarnya sederhana dan jujur, dan mereka mungkin belum memiliki banyak pengalaman bertarung. Jika mereka benar-benar menghadapi monster yang sulit, mereka pasti akan panik saat mendekatinya, jadi mereka harus memulai dengan serangan jarak jauh. Tentu saja, pertarungan jarak dekat juga merupakan bagian yang harus dipelajari. Proses ini jauh lebih sederhana daripada latihan kekuatan. Hanya dalam waktu setengah tahun, Wang Changgui dan Wang Changqi telah menguasainya sepenuhnya. Mereka tampaknya memiliki bakat khusus di bidang ini. Hari itu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Li Mingfang jarang memasak, tetapi berdiri di pintu bersama Wang Zushi, Su Han, dan Wang Xinlan. Dengan raut wajah khawatir, ia bergumam pelan, kenapa mereka belum kembali? Changgui dan Changqi, mereka sudah seharian di pegunungan, dan masih belum ada kabar. Apa mereka dalam bahaya? Sushi, kenapa kau tidak pergi dan melihat? Mereka masih muda, jadi tolong jangan. Wang Zushi juga mengerutkan kening. Sesekali ia melirik Su Han, dan ketenangan di wajah Su Han membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Tuan Su, kudengar ada beberapa hewan liar yang ganas di pegunungan belakang. Apakah menurut Anda Changgui, Changqi, dan yang lainnya benar-benar bisa kembali dengan selamat? Aku mau. Su Han mengangguk, nadanya sangat tegas. Tepat pada saat ini, suara terkejut Wang Xinlan tiba-tiba terdengar dari samping. Mereka kembali. Mereka kembali. Wang Zushi dan Li Mingfang mendongak pada saat yang sama dan melihat beberapa sosok berlari ke arah mereka dengan cepat dari kaki gunung. Tidak hanya Wang Changqi dan Wang Changgui, tetapi juga 4 atau 5 orang lainnya. Selain busur dan anak panah, mereka juga membawa beberapa ekor kelinci yang tergantung di punggung mereka. Dia juga punya beberapa di dadanya dan beberapa di masing-masing tangannya. Ketika mereka mendekat, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa setiap orang telah membawa kembali sedikitnya 7 atau 8 ekor kelinci. Ini Wang Zushi dan Li Mingfang saling berpandangan, sangat gembira, terutama Li Mingfang, yang air matanya hampir keluar. Sudah dewasa, mereka sudah dewasa. Ayah, Ibu, Tuan Su. Terdengar suara tawa keras, dan Wang Changgui beserta teman-temannya kembali ke depan pintu, melemparkan kelinci-kelinci yang ada di tangan mereka ke tanah, wajah mereka penuh dengan kebanggaan. Panennya bagus, kata Su Han sambil tersenyum. Tuan Su, Anda mungkin tidak tahu bahwa kami bertemu 5 atau 6 babi hutan besar di pegunungan hari ini. Wang Changqi berkata dengan sedikit penyesalan, jika misi yang Anda berikan kepada kami bukan hanya seekor kelinci, kami akan kembali dengan seekor babi hutan. Menyalahkanku, goda Su Han. Tidak, aku tidak. Wang Changqi cepat-cepat berkata, kami semua tahu kau khawatir kami akan berada dalam bahaya. Lagi pula, babi hutan jauh lebih ganas daripada kelinci. Ini pertama kalinya kalian resmi memasuki pegunungan, jadi wajar saja kalau kalian tidak boleh gegabah. Lama-lama, kalian semua akan terbiasa, dan kalian bisa memutuskan sendiri apakah akan berburu hewan kecil lainnya, kata Su Han. Tuan Su, babi hutan tidak bisa dianggap hewan kecil, kan? Mereka lebih seperti binatang buas, kata Wang Xinlan dari samping.
Hehe. Su-han menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Ya, kata binatang buas memang pantas untuk menggambarkannya. Lan-lan kecil kita benar-benar telah menjadi orang yang berbudaya." "Tidak mungkin." Tuan Su menggodaku lagi. Wajah Wang Xinlan memerah. 3,5 tahun telah berlalu, dan usianya hampir 14 tahun. Bahkan di dunia fana, ia akan segera mencapai usia dewasa. Dia cantik, dan Su-han memperhatikan bahwa banyak pria muda lainnya sering menatapnya diam-diam. Cepat, istirahatlah. Seharian ini melelahkan. Kamu pasti lelah. Ayo, ke rumahku dan minum air." Bahkan setelah kembali dengan selamat, Li Mingfang masih patah hati. Semua pemuda ini memiliki beberapa bekas luka di tubuh mereka, yang mungkin disebabkan saat berlari di pegunungan. "Ayah, Ibu, Tuan Su, mulai sekarang kami akan pergi ke pegunungan setiap hari. Kalian tidak tahu kalau ada begitu banyak hewan liar di pegunungan. Kalau daging kami sudah cukup, kami akan menjualnya dan membelikan kalian banyak barang bagus di masa depan," kata Wang Canggui dengan marah. Terlihat sekali dia sangat gembira dengan pencapaiannya ini. Wang Xinlan berteriak, Aku juga. Aku tidak mau makanan enak, aku mau baju bagus." Oke, kata Wang Changqi sambil tersenyum. "Berikutnya, tentu saja memasak. Makan malam hari ini sungguh mewah." Kedua bersaudara itu membawa pulang 17 ekor kelinci liar. Li Mingfang memasak 6 ekor, satu untuk masing-masing kelinci. Adapun yang lainnya, sebagian diberikan kepada teman-teman lain di desa, kemudian semuanya dikuliti dan dikeringkan menjadi dendeng untuk dimakan kemudian atau dijual. Selain ikan, ini adalah pertama kalinya keluarga Wang Zushi makan daging dalam beberapa tahun. Kelinci liar jumlahnya sangat banyak, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk menangkapnya dan hanya bisa berdiam diri saja. Setelah cukup makan dan minum, Wang Canggui dan Wang Changqi dengan hati-hati memperbaiki busur dan anak panah, lalu pergi tidur. Malam itu sunyi, hanya Su-han yang masih duduk di depan pintu, menatap kosong ke angkasa. Sudah 3,5 tahun, dan harta karun itu belum muncul. Harta karun yang dibicarakannya tentu saja adalah tempat di mana keturunan King Shen dan lainnya berada. Saat sebuah harta karun hadir ke dunia, pasti akan terjadi keributan besar karena banyak orang yang berebut untuk mendapatkannya. Namun hingga saat ini, Pulau Mortal sangat damai. Setelah 3,5 tahun, saya tampaknya telah berintegrasi, tetapi kenyataannya masih ada celah. Saya masih prihatin dengan urusan dunia kultivasi. Menjadi manusia biasa itu sulit. Sejak hari itu, kehidupan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hampir setiap hari, Wang Canggui dan Wang Changqi dapat membawa kembali banyak kelinci liar dari pegunungan. Wang Zushi sangat senang. Ia dan Li Mingfang juga sangat baik hati. Mereka menyelamatkan beberapa orang tua yang tidak memiliki anak, dan mereka akan memberikan sebagian daging kelinci yang sudah dimasak kepada mereka setelah dimasak. Sekalipun mereka memiliki anak yang terlalu muda untuk berburu, mereka kadang-kadang akan mengirim 1 atau 2 anak. Di rumah sudah banyak daging kering yang tergantung di tali, dan akan dimakan perlahan-lahan. Suatu hari, saudara Wang Canggui akhirnya mulai berburu mangsa lainnya. Babi hutan, binatang buas ini, yang relatif jauh lebih ganas dari kelinci, dibunuh bersama-sama dan dibawa pulang. Babi hutan ini mungkin beratnya sekitar 300 kg, yang tidak dianggap besar di antara babi hutan di pegunungan. Wang Zushi sangat senang. Ia tidak meninggalkan babi hutan itu sendirian, melainkan menyiapkan panci besar di depan pintu dan memanggil semua penduduk desa. Melihat ekspresi puas semua orang saat makan, Su-han merasa sedikit lega. Wang Xinlan memiliki ingatan yang baik. Ia mengingat banyak ilmu yang diajarkan Su-han dan menerapkannya dengan sempurna. Suatu hari, ia menulis puisi untuk Su-han. Puisi itu tidak berirama, tetapi mengejutkan Su-han. Semakin banyak anak muda mengikuti Su-han untuk belajar seni bela diri,
dan kemudian pergi ke gunung belakang untuk berburu. Situasi di desa Liuhua berangsur-angsur membaik. Setelah setahun, Su Han juga mundur ke belakang layar, dan ketika dia berlatih bela diri lagi, dia diajari oleh Wang Changgui dan Wang Changqi. Sejak saat itu, Su Han memutuskan untuk benar-benar tenang dan tidak lagi terlibat dalam urusan duniawi. Faktanya, ia mengajarkan seni bela diri kepada Wang Changqi dan yang lainnya. Meskipun seni bela diri itu untuk manusia biasa, pada akhirnya seni bela diri itu menembus batas-batas manusia biasa. Yang disebut transformasi menjadi makhluk fana berarti mengintegrasikan diri ke dalam dunia fana dan merasakan segalanya, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Tanpa dia, tidak akan ada perubahan di desa Liuhua saat ini. Bagaimanapun, dialah sumber semua ini. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. 3 tahun setelah Su Han memutuskan untuk menyerah sepenuhnya, kabar buruk tiba-tiba datang dari gunung belakang. Paman Wang, sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara keras itu memecah ketenangan desa Liuhua. Tangan Wang Zushi yang sedang mengeringkan daging sedikit gemetar, lalu dia berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya melihat seorang pemuda berlari ke arah saya dari kaki gunung. Tangannya berlumuran darah, matanya merah, dan air mata menggenang di sana. Apa yang sedang terjadi? Perasaan buruk memenuhi hatinya, dan suara Wang Zushi mulai bergetar. Kurus R akan mati. Ketika Wang Zushi mendengar ini, tubuhnya menegang. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia bergumam, lalu tiba-tiba menyerbu ke depan, mencengkeram kerah baju anak laki-laki itu, dan berteriak, katakan padaku, apa yang terjadi? Pria kurus itu, dia sedang mengejar rusa liar dan jatuh dari tebing, kata pemuda itu sambil menangis. Mata Wang Zushi menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Di mana dia? Li Mingfang juga mengikutinya. Mereka masih di tebing. Saudara Changgui dan yang lainnya sudah turun. Aku kembali untuk memberitahu kalian. Cepat siapkan ramuannya. Souci mungkin masih bisa diselamatkan. Aku ingin pergi, aku ingin pergi. Wang Zushi berteriak pada Li Mingfang, cepat siapkan ramuannya. Kalau tidak ada di rumah, pinjam saja dari orang lain. Setelah berkata demikian, ia berlari menuju gunung belakang bersama pemuda itu. Li Mingfang hanyalah seorang wanita, dan dia tidak pernah mengira situasi seperti itu akan terjadi. Dia sedikit panik sejenak. Ramuan itu hanya ramuan biasa, itu tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Lagi pula, tidak ada tabib. Siapa yang bisa menyelamatkan Changqi? Siapa yang bisa menyelamatkannya? Ibu. Di tengah gumaman itu, suara Wang Xinlan terdengar, Bu, kita bisa pergi mencari Tuan Su. Dia banyak membaca dan berpengetahuan luas. Dia pasti punya solusi. Mendengar pengingat ini, Li Mingfang tiba-tiba tersadar, ya, Tuan Su memang yang paling kuat. Dia pasti bisa menyelamatkan Changqi. Dia telah menyaksikan Changqi tumbuh dewasa, dan dia pasti akan menyelamatkannya. Sambil berbicara, dia dan Wang Xinlan berlari ke arah Su Han. Kondisinya membaik pesat, dan ia pergi ke Zhongchun untuk menukar perak dan uang. Keluarga Wang Zushi membangun rumah baru untuk Su Han. Su Han tidak menolak saat itu. Lagi pula, Li Mingfang adalah seorang gadis, dan seiring Wang Xinlan tumbuh dewasa, akan merepotkan baginya untuk selalu tinggal bersama keluarga Wang Zushi. Tentu saja, Wang Zushi dan yang lainnya sebenarnya tidak punya niat seperti itu. Mereka hanya ingin Su Han tinggal di rumah yang lebih baik. Tok tok tok, terdengar ketukan keras di pintu, dan Su Han meletakkan buku di tangannya. Siapa? Tuan Su, cepat buka pintunya. Suara Li Mingfang terdengar sangat gugup. Su Han segera membuka pintu dan melihat wajah Li Mingfang penuh air mata, dan mata Wang Xinlan juga merah, tampak sangat sedih dan khawatir. Ada apa? Tanyanya. Changqi jatuh dari tebing. Li Mingfang berteriak. Apa? Wajah Su Han berubah. Tuan Su, ibu saya tidak berbohong kepada Anda. Wang Xinlan juga berkata,
Baru saja, saudara Gouzi kembali dan memberitahu kami bahwa saudara kedua kami jatuh dari tebing saat mengejar rusa liar. Hidup atau matinya tidak diketahui. Mereka sedang mencarinya dan akan membawanya kembali ke desa segera setelah mereka menemukannya. Tapi tidak ada seorang pun di desa kami yang bisa mengobati penyakitnya, jadi kami memikirkanmu. Kau pasti punya cara, kan? Coba kulihat. Su Han mengangguk sedikit. Dalam hal keterampilan medis, dia tentu mampu, tetapi tidak ada tanaman obat yang bagus di desa Liu Hua. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.